Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan problematika dan evaluasi yang akan mungkin muncul dalam implementasi kurikulum UBD sebagai wakil kurikulum. Inilah anggota kami. Yang pertama ada Anissa Rahmi, Fatihatul Rahmi, Indri Anggreni Syukra, Izati Salsabila Madina, Muhammad Wahyudi, dan Olivia. Baiklah, saya akan memaparkan problematika dan evaluasi yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum UBD bagi wakil kurikulum. Yang pertama itu wakil kurikulum membutuhkan waktu yang lama terhadap perencanaan kurikulum yang akan diimplementasikan kurikulum UBD di sekolah, yang mana dalam proses perencanaan ini juga mempertimbangkan hal-hal yang perlu diwaspadai sebelum mengimplementasikan kurikulum UBD dengan mendiskusikan secara kolaboratif dengan mengikutsertakan beberapa pihak berwenang di sekolah. Kedua itu menyulitkan wakil kurikulum dalam penyusunan hasil data pelaporan tahunan yang akan bercampur aduk karena membalikan keadaan kurikulum karena kurikulum UBD yang dilaksanakan pun tidak terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya itu belum tentu pihak berwenang sekolah menyetujui pelaksanaan UBD diterapkan karena sebagian besar juga sekolah mungkin saja belum menerapkan kurikulum UBD. Dan selanjutnya yaitu kesulitan dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber lainnya. Baiklah, saya Fatihatul Rahmi akan melanjutkan penyampaian materi mengenai problematika penerapan kerangka Understanding by Design di lembaga formal untuk kelompok 3. Nah, berikut problematika penerapan kerangka Understanding by Design di lembaga formal yaitu sebagai wakil kepala kurikulum. Di mana menurut saya itu ada 3 poin. Yang pertama, tidak semua sekolah menggunakan Understanding by Design sehingga kurangnya referensi bagi wakil kepala kurikulum. Yang kedua, wakil kepala kurikulum perlu memberikan pelatihan kepada guru mengenai variasi metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan alur Understanding by Design. Nah, yang ketiga yaitu menyediakan bank soal sebagai referensi asesmen untuk guru yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Sekian penyampaian dari saya. Menurut saya, apa kesulitan dari wakil kurikulum tentang mengenai kurikulum UBD ini? Yang pertama yaitu kesulitan dalam mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan menggunakan UBD, karena tidak semua guru terbiasa menggunakan UBD. Lalu yang kedua, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi mengenai segala sesuatu yang perlu diketahui atau dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan kerangka UBD. Lalu yang ketiga, masih banyaknya guru yang terbiasa dengan cara penyusunan alur maju, sehingga wakil kurikulum harus dapat mengkoordinirkan kepada guru yang tidak mau menggunakan kerangka UBD. Yang terakhir ada perlu mendatangkan narasumber untuk dapat dijelaskan kepada guru-guru di sekolah karena masih banyaknya guru-guru yang belum mengetahui bagaimana kerangka penyusunan menggunakan UBD ini. Baiklah, saya Izati Salsabila Madina akan menyampaikan jawaban saya. Yang pertama yaitu wakil kurikulum perlu berkoordinasi dengan pimpinan sekolah dan rekan-rekan guru. Yang kedua yaitu mengawasi pelaksanaan kurikulum UBD ini, apakah berjalan sesuai dan lancar atau tidak. Jika terdapat kendala, maka harus segera diatasi agar hasil dari penerapan kurikulum pada tahun berikutnya menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber lainnya terkait kurikulum UBD dan sulitnya memperoleh informasi dari berbagai sekolah karena belum tentu sekolah lainnya sudah menerapkan kurikulum UBD. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya, Olivia, akan melanjutkan penyampaian materi tentang problematika Understanding by Design di lembaga formal, yang mana pertanyaannya yaitu, apa saja problematika dan evaluasi yang mungkin akan muncul dalam implementasi kurikulum Understanding by Design bagi wakil kepala kurikulum. Di sini saya memiliki
4 poin menurut saya, yaitu yang pertama, wakil kepala kurikulum memerlukan waktu untuk memahami secara detail tentang pengembangan suatu kurikulum, serta harus memahami berbagai masalah dalam pengembangan kurikulum understanding by design, sehingga nantinya dalam penerapan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua yaitu mencari informasi sebanyak mungkin mengenai rangkaian pembelajaran menggunakan kurikulum understanding by design. Yang ketiga yaitu karena banyaknya guru yang belum paham tentang kurikulum understanding by design, maka perlunya mengadakan sosialisasi di sekolah mengenai kurikulum understanding by design. Karena penerapan kurikulum understanding by design ini menggunakan backward design atau yang disebut dengan alur mundur. Hal ini merupakan suatu yang baru bagi guru karena penerapan kurikulum sebelumnya menggunakan alur maju. Jadi sangat diperlukannya sosialisasi agar penerapannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Yang terakhir itu guru kurang berpartisipasi dalam kurikulum baru disebabkan beberapa hal seperti kurangnya waktu, kurang sesuai pendapat baik dengan sesama guru maupun dengan wakil kurikulum karena kurangnya kemampuan atau pengetahuan. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Problematika dan evaluasi pengimplementasian pendekatan UBD bagi wakil kurikulum di sekolah. Yang pertama itu adanya kekurangan sumber daya manusia atau SDM dalam menguasai materi. Nah, di sini guru menyatakan bahwasanya guru-guru tersebut belum memahami secara baik apa materi yang akan dibahas. Nah, begitupun kalau seandainya diberikan beban untuk mengimplementasikan UBD dalam pembelajaran, maka takutnya pada pembelajaran nanti guru-guru ataupun kita selaku pendidik nantinya berfokus kepada pendekatan UBD bukan pada materinya. Yang keduanya tidak dapat menentukan taksonomi atau mengatur proses dan target belajar. Nah, yang ini permasalahannya bagi wakil kurikulum yaitunya susah mengatur proses pembelajaran. Mengapa dikatakan demikian? Karena pengimplementasian ini akan menghambat wakil kurikulum untuk berkreasi bagaimana cara mengatur proses pembelajaran biar terlihat efektif di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan karakteristik peserta didik yang akan membuat wakil kurikulum sulit mempertimbangkan UPD untuk diimplementasikan setiap tingkatnya. Nah, berhubung kita telah mengetahui bahwasanya karakteristik peserta didik itu berbeda-beda, jadi wakil kurikulum tidak dapat memaksakan atau tidak dapat melihat atau menjadikan atau melihat tolak ukur kesalahan ataupun kebenaran dari implementasian ini, karena tujuan dari wakil kurikulum di dalam membuat proses pembelajaran itu adalah tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Itulah hasil dari presentasi kelompok 3 mengenai problematika dan evaluasi yang akan mungkin muncul dalam implementasi kurikulum UBD sebagai wakil kurikulum. Saya ucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.